Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Syakbanti dengan NIM E 2010472. Di sini saya akan membacakan hasil resum saya tentang latar belakang pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yakni A. Bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi dan atau korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. B. Bahwa penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi dan atau korban disebabkan adanya ancaman baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. C. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan perlindungan bagi saksi dan atau korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana. D. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, huruf C, perlu membentuk undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban. Landasan yuridis yang menjadi dasar hukum lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yakni Pasal 1 Ayat 3, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28G, Pasal 28I, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 nomor 76. Latar belakang pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2014 tentang pelindungan saksi dan korban, perubahan atas Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang pelindungan saksi dan korban. A. Bahwa jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana sehingga dengan keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana. B. Bahwa untuk meningkatkan upaya pengungkapan secara menyeluruh suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana transnasional yang terorganisasi, perlu juga diberikan perlindungan terhadap saksi pelaku, pelapor, dan ahli. C. Bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang pelindungan saksi dan korban perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. D. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C perlu membentuk undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Landasan yuridis yang menjadi dasar hukum lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yakni Pasal 1 Ayat 3, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28G, Pasal 28I, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Beberapa perubahan pasal-pasal dalam rancangan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban antara lain: 1. Pasal 1, 2. Pasal 5, 3. Pasal 6, 4. Pasal 7, 5. Pasal 10, 6. Pasal 12A, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 24, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 32, Pasal 37, dan Pasal 38. Dasar utama dari revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, perbedaan paling signifikan dalam pemenuhan hak-hak korban yang tercantum dalam revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 adalah hak pemulihan psikososial dan psikologis. Selain itu, dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang baru diundangkan pada akhir tahun 2014 lalu tersebut juga mencantumkan mengenai tata cara pemberian hak atas kompensasi bagi korban tindak pidana, pelanggaran HAM berat, terorisme, dan hak atas restitusi. D. Kelemahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang merupakan produk perundang-undangan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tidak menyebutkan mengenai perlindungan terhadap saksi dan korban dari ancaman sanksi, rotasi, mutasi, dan penyesuaian struktur organisasi lembaga, kementerian, hingga sektor privat.
Undang-undang yang terkait mengenai perlindungan saksi dan korban diantaranya 1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Pengadilan HAM, 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau UU TPPO, 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban, 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, 7. PP Nomor 57 Tahun 2003 tentang tata cara perlindungan khusus bagi pelapor dan saksi tindak pidana pencucian uang, 8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2006 tentang pemberian kompensasi restitusi. Selanjutnya, melatar belakangnya Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. Dalam penjelasannya disebutkan, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan yang harus dihormati dan dipenuhi oleh siapapun. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengamanatkan setiap orang bertanggung jawab untuk melindungi anak dari kekerasan yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang anak secara wajar. Tindak pidana terhadap anak bukan hanya menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis yang mempengaruhi tumbuh kembang dan kualitas hidup anak, namun juga menimbulkan kerugian material maupun imaterial bagi pihak keluarga. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan perhatian besar untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak, yaitu perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya anak korban, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang menjadi korban pornografi, anak korban penculikan, penjualan dan atau perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan atau psikis, dan anak korban kejahatan seksual atas penderitaan atau kerugian yang dialami pihak korban dalam bentuk pemberian ganti rugi dari pelaku atau orang tua pelaku apabila pelaku merupakan anak sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan. Selama ini, apabila terjadi tindak terhadap anak, pihak korban tidak hanya menanggung sendiri kerugian material yang dapat dihitung dan kerugian imaterial yang tidak dapat dihitung. Antara lain, kerugian berupa rasa malu, kehilangan harga diri, rendah diri, dan atau kecemasan berlebihan yang bersifat traumatik. Kerugian ini seharusnya juga ditanggung oleh pelaku dalam bentuk restitusi sebagai bentuk ganti rugi atas penderitaan yang dialami anak yang menjadi korban tindak pidana maupun pihak korban. Restitusi yang harus dibayarkan oleh pelaku tindak pidana dimaksudkan selain untuk mengganti kerugian atas kehilangan kekayaan, ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana, dan atau penggantian biaya perawatan medis dan atau psikologis sebagai bentuk tanggung jawab tindak pidana yang dilakukan. Juga dimaksudkan untuk meringankan penderitaan dan menegakkan keadilan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagai akibat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Pemberian restitusi kepada anak yang menjadi korban tindak pidana harus dilaksanakan secara tepat, tidak salah sasaran, serta tidak disalahgunakan. Restitusi harus diberikan dan diterima oleh anak yang menjadi korban tindak pidana atau pihak korban sesuai dengan kerugian dan kondisi anak yang menjadi korban tindak pidana. Peraturan pemerintahan ini mengatur mengenai tata cara pengajuan dan pemberian restitusi kepada anak yang menjadi korban tindak pidana dengan harapan akan memperjelas persyaratan bagi pihak korban untuk mengajukan permohonan restitusi yang dilaksanakan sejak kasusnya berada pada tahap penyidikan maupun penuntutan. Selain itu, memperjelas penyidik dan penuntut umum untuk membantu anak yang menjadi korban tindak pidana dan pihak korban untuk mendapatkan hak memperoleh restitusi. Pertimbangan terbitnya PP 43 Tahun 2017 adalah untuk melaksanakan ketentuan pasal 71D ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana.
Latar belakang pertimbangan dalam PP 35 tahun 2020 tentang perubahan atas PP 7 tahun 2018 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban adalah untuk melaksanakan ketentuan pasal 36B dan pasal 43L ayat 7 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 7 tahun 2018 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban. Dasar hukum PP 35 tahun 2020 tentang perubahan PP 7 tahun 2018 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban adalah Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintahan pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 45 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 dan Nomor 92 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 64 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.